Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vinoja dari kelas 6. Saya akan menceritakan sedikit tentang Ibnu Sina. Dunia Islam memanggilnya dengan nama Ibnu Sina, namun di kalangan orang-orang barat ia dikenal dengan panggilan Avicenna. Ia merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dan juga kedokteran pada abad ke-10. Selain itu, dia juga dikenal sebagai seorang penulis dan produktif, dan sebagian besar karyanya adalah tentang filsafat dan pengobatan. Bagi banyak orang, Ibnu Sina adalah bapak pengobatan modern. Selain itu, masih banyak lagi sebutan lainnya yang ditunjukkan padanya, terutama berkaitan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran. Karyanya yang sangat terkenal adalah Qanun Fitib atau The Canon of Medicine, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Afshanah, sebuah kota kecil di wilayah Uzbekistan saat ini. Ayahnya yang berasal dari Khorasan adalah seorang pegawai tinggi pada masa dinasti Samaniyah. Sejak kecil, Ibnu Sina sudah menunjukkan kepandaian yang luar biasa. Di usia 5 tahun, ia telah belajar menghafal Al-Quran. Selain menghafal Al-Quran, ia juga belajar mengenai ilmu-ilmu agama. Ilmu kedokteran baru saja ia pelajari pada usia 16 tahun. Tidak hanya belajar mengenai teori kedokteran, tetapi melalui pelayanan pada orang sakit yang melalui perhitungannya sendiri. Ia juga menemukan metode baru dari perawatan. Ibnu Sina selain terkenal sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama dan kedokteran, ia juga ahli dalam bidang matematika, logika, fisika, geometri, astronomi, metafisika, dan filosofi. Pada usia 18 tahun, Ibnu Sina memperoleh predikat sebagai seorang fisikawan. Tak hanya itu, ia juga mendalami masalah-masalah fikih dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ia banyak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung pandangan-pandangan filsafatnya. Ketika Ibnu Sina berusia 20 tahun, ayahnya meninggal. Setelah kematian ayahnya, ia mulai berkenalan penyebaran ilmu dan mencari ilmu yang baru. Tempat pertama yang menjadi tujuannya setelah hari duka itu adalah Jurjan, sebuah kota di Timur Tengah. Di sinilah ia bertemu dengan seorang sastrawan dan ulama besar, Abu Raihan Al-Biruni. Ia kemudian berguru kepada Al-Biruni. Setelah itu, Ibnu Sina melanjutkan lagi perjalanannya untuk menuntut ilmu. Rai dan Hamadan adalah kota selanjutnya. Sebuah kota dinamakan karyanya yang spektakuler, Qanun Fitib, mulai ditulis. Di tempat ini pula Ibnu Sina banyak berjasa, terutama pada Raja Hamadan. Seakan tak pernah lelah, ia melanjutkan lagi pengembaraannya. Kali ini daerah Iran menjadi tujuannya. Di sepanjang jalan yang dilaluinya itu banyak lahir karya-karya besar yang memberikan manfaat besar kepada dunia ilmu kedokteran khususnya. Tentu tak berlebihan bila Ibnu Sina mendapat julukan Bapak Kedokteran Dunia karena pengembangan
dunia kedokteran awal tak bisa terlepas dari nama besar Ibnu Sina. Ia juga banyak menyumbangkan karya-karya asli dalam dunia kedokteran. Dalam kanan fitib misalnya, ia menulis ensiklopedia dengan jumlah jutaan item tentang pengobatan dan obatan-obatan. Ia juga adalah orang yang memperkenalkan penyembuhan secara sistematis, dan ini dijadikan rujukan selama 7 abad lamanya. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi di kota Hamdan, Iran. Beliau pergi setelah menyumbangkan banyak hal kepada khazanah keilmuan umat manusia. Hampir 11 abad sudah Ibnu Sina meninggalkan kita, tapi ilmu dan karyanya sampai sekarang masih berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.